Ichi-ni-san. Minasan, Konnichiwa. Oke, kawan-kawan, hari ini orang lagi apa ya? Bisa dibilang ngobrol santai dengan teman-teman mahasiswa dari Unima, prodi bahasa Jepang. Bahasa Jepang salah satu bahasa asing yang cukup dikenal kalau di Indonesia secara umum. Nah, ini cuma mau tanya sebenarnya dari teman bertiga, mungkin kenalan nama dulu. Sekarang udah semester berapa? Dan alasan kenapa ambil kuliah bahasa Jepang secara khusus DP jurusan. Oke, siapa dulu? Oh. Ya, perkenalkan nama saya Andre Klelego dari Minasa, dari Seretan, dan sekarang semester 3 di Unima. Dengan alasan kenapa pilih bahasa Jepang ya? Alasan saya itu karena dari dulu suka dengan bahasa Jepang, dari nonton film-film Jepang seperti anime, sama keterusan nonton dorama-dorama, jadi tertarik. Tapi ada kendala. Jadi kendalanya itu waktu saya umur 18 mau ke 19, pas mau lulus SMK ya, SMK. Itu saya bilang ke orang tua mau pengen kerja ke Jepang. Oh, oke. Tapi ditolak sama ibu saya, ditolak sama oma, sekeluarga yang lain ditolak. Iya, Cuma bapak saya yang ini yang oke. yang oke. Saya berusaha hampir 2 tahun saya berusaha ini buju-buju keluarga ya, Iya, buju-buju. mewujudkan. Lalu ada sedikit titik terang, tapi ternyata itu di PHP-in. Lalu sampai setahunnya lagi saya masih berusaha, akhirnya disetujui, tapi tibanya di Unima prodi bahasa Jepang. Awalnya itu saya mau ke LPK Sunagung, tapi Oke. itu nggak dikasih sampai Jadi akhirnya akhirnya ke Unima. Perkenalkan, nama saya Natali Audrey Madea. Saya berasal juga dari Sangihe dan saya berdomisili sekarang ada di Kampung Belengang, Kecamatan Manganitu. Dan sekarang saya mahasiswa semester 3 Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Dan alasan saya mengapa saya mengambil jurusan Bahasa Jepang atau Prodi Pendidikan Bahasa Jepang ini, awalnya tertarik juga dengan anime sama seperti Clay juga dari masih SD ya mungkin, nonton Naruto, anime Doraemon, Chibi Maruchan, terus, Ninja Hattori juga. Jadi saya sangat suka dan saya juga sudah tertarik dengan budaya Jepang dari dulunya. Dan sekarang saya mengambil jurusan bahasa Jepang itu karena saya juga suka ingin ke Jepang, ingin pergi ke Jepang dan berkeinginan juga bercita-cita membawa mama papa ke sana, oma juga untuk melihat Jepang secara langsung. Apalagi yang terkenal di Jepang itu ada Gunung Fuji. Nah, Gunung Fuji itu sangat indah ya teman-teman. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. oh, baik, lanjut. Saya. Oke, perkenalkan nama saya Wisnu Tande. Saya mahasiswa semester 3 jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. Alasan saya masuk Bahasa Jepang itu mungkin pertama karena ayah pernah bekerja sana. Oke, Bekerja sana. papa ya. Terus dari kecil sudah terdoktrin dari papa ya. Dari pasti awalnya itu anime, tapi setelah melihat melihat lewat HP atau berita Jepang itu, wah, kita pasti suatu hari akan ke sana. Dan awal kita masuk pendidikan bahasa Jepang itu kita pertama lagi gap year 2 tahun. Setelah itu rencananya mau masuk LPK. Oke, LPK yang di Bandung. Bandung. Tapi pas ternyata tahu di prodi pendidikan bahasa Jepang ada program internship, Oh, tertariklah masuk jadi situ. sekalian. Nah, Lalu ayah juga mendukung, orang tua juga mendukung, jadi masuklah di situ. Pertama waktu awal masuk bahasa Jepang itu emang nggak tahu sama sekali bahasa Jepang. Sampai kata kadang-kadang itu Aiwo belum tahu sama sekali. Setelah masih buta huruf ya, ya berarti. setelah dibimbing dosen-dosen dan bisalah bahasa Jepang. Oke, lanjut. Berarti setelah lulus harapannya mau apa? Harapan terlulus ingin menjadi guru bahasa Jepang di LPK. Oh, menarik. Tapi bukan di sekolah formal berarti, Iya, informal di di LPK-nya LPK. ayah. LPK-nya Papa. Ya. Wih, luar biasa. Jadi sensei di sekolah
bersyukur, di LPK juga bersyukur. Kalau Tuhan berkehendak saya bisa menjadi guru, ya itu disyukuri di puji Tuhan. Jadi kalau untuk harapan ke depan juga saya bisa mengajar di Jepang, menjadi dosen, dan saya berkeinginan juga akan bersekolah di Jepang. Luar Mudah-mudahan biasa. iya. Tuhan berkenan, amin, diaminkan, Amin. amin. Oke, closing statement buat teman-teman, pesan buat kawan-kawan yang suka mau belajar bahasa Jepang. Silakan. Boleh ya? Untuk teman-teman sekalian, bahasa Jepang ini adalah bahasa mendunia juga ya teman-teman. Bisa banyak ditemukan di internet juga, teman-teman boleh belajar lewat internet dan web-web yang lain. Dan bahasa Jepang ini sangat berguna juga ketika teman-teman ingin mencari pekerjaan. Pekerjaan misalkan misalnya ada di negara Jepang. Nah, negara Jepang ini sangat terkenal dengan berbagai pekerjaan, dan di situ mereka membuka peluang untuk kita bersama-sama bisa bekerja di sana. Jadi jangan lupa belajar bahasa Jepang dan tetap semangat. Ya. Mantap. Ya, kebanyakan yang saya mau bilang itu sudah diwakilkan sama Dede ya. Tapi ya dari saya, bagi yang ingin belajar bahasa Jepang yang mungkin suka tapi merasa sulit, itu nggak apa-apa, tenang saja. Pasti kalau kalau belajar bahasa Jepang itu nanti akan diajarkan dari paling pertama dari hiragana, katakana, baru lanjut ke kanji. Jadi nggak apa-apa bagi yang rasa susah itu tenang aja, tenang aja. Pasti bisa, aman. Semangat belajarnya. Terima kasih. Teman-teman ingin belajar bahasa Jepang ya pasti yang dipastikan itu satu, niat dan media belajar. Ketika teman-teman punya niat untuk belajar Jepang pasti akan jadi. Seperti saya juga dari awal tidak pernah tahu katakana, hiragana dan sebagainya. Ketika orang punya niat pasti bisa. Oke, gitu desu. Oke, ada salam penutup mungkin dalam bahasa Jepang? Ich ni sang. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Oke. Mantap.